untuk selanjutnya kita itu akan melihat video atau kita akan menampilkan video untuk pembelajaran kita selanjutnya agar kita lebih memahaminya. Dan dari video itu nanti ibu akan membagikan ke kalian kelompok. Untuk anggotanya itu nanti ada yang 4, ada yang 3 anak ya. Nanti untuk untuk presentasinya itu nanti satu aja perwakilan dari setiap kelompok. Jadi dalam video ini dapat kita simpulkan bahwasannya pendapatan negara itu mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, selanjutnya untuk pemahaman lebih lanjut, Ibu akan membagikan ke kelompok dihitung sampai 4 ya anak-anak. Baik, dimulai dari Kayla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Baik, silakan untuk per kelompok ya anak-anak. Kelompoknya jauh satu kayak tadi. Aku dua aja. Sini aja taruh kursinya. Gampang lagi berdua kan? Iya, kami kuat. Ya, untuk pengerjaannya di sini kita akan mengerjakan tugas yang Ibu telah berikan, yang akan Ibu berikan ini. Nanti satu orang maju untuk presentasi ya, setiap kelompok. Baik, Ibu. Iya, karena mereka ikutin ya. Ibu jangan apa-apa. Untuk waktunya berapa menit Ibu berikan? 10 menit ya. Yang di HP ya itu Kak. Ini ada jawabannya? Udah. Baca. Ibu, ini pertanyaan saya ini ya, ABCD. Tapi itu salah. Mana Ibu?
diperkirakan tetap tumbuh sekitar 5,1 sampai 5,2%. Jika tren PDB di Indonesia 5 tahun terakhir adalah meningkat secara konsisten, setelah sempat turun pada 2020. Yang kedua atau yang B, faktor apa yang mungkin mempengaruhi perubahan tersebut? Kami mendapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan PDB di Indonesia, antara lain pertama ada pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan turunnya produksi dan konsumsi. Kedua, pemulihan ekonomi global di tahun 2021 sampai 2024 itu mendorong ekspor dan investasi. Ketiga, kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Hal ini seperti bantuan sosial, subsidi energi, dan suku bunga rendah yang mendorong konsumsi di masyarakat. Yang keempat, meningkatkan sektor industri, di mana sektor industri itu ada perdagangan dan jasa digital. Dan yang terakhir itu ada harga komoditas ekspor, seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Lalu yang terakhir, atau yang C itu, bagaimana kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PDB menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin tinggi, yang secara umum berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu ada beberapa poinnya. Yang pertama, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Yang kedua, ada naiknya daya beli dan konsumsi rumah tangga. Yang ketiga, ada bertambahnya penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan program sosial. Namun, peningkatan PDB ini tidak selalu berarti semua masyarakat sejahtera, karena pemerataan pendapatan juga menjadi faktor penting. Jika pertumbuhan ekonomi hanya menikmati kelompok tertentu, maka kesenjangan sosial bisa tetap tinggi meskipun PDB naik. Mungkin sekian dulu dari kelompok kami. Terima kasih ya untuk kelompok 3. Silakan pendapatnya. Baik, selanjutnya nomor 2. Silakan. Penjelasan teman-teman kita tadi udah sangat jelas ya. Selanjutnya Ibu akan mengumpulkan KPD-nya. Baik, dari penjelasan kalian itu sudah sangat jelas ya bahwa pendapatan nasional itu akan meningkat atau mengurang ya. Peningkatan pendapatan nasional itu setiap tahunnya itu ada mengalami perubahan. Jadi bisa kalian duduk lagi ke tempat masing-masing. Baik, untuk kesimpulan siapa yang mau membacakannya? Saya. Dalam silakan. Kesimpulannya, pendapatan nasional dalam ukuran untuk melihat seberapa besar produksi suatu negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nilai ini dapat dihitung melalui produksi, pendapatan, atau pengeluaran. Besarnya pendapatan nasional
nasional dipengaruhi oleh tenaga kerja, modal, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Namun, perhitungannya kadang tidak akurat karena data tidak lengkap dan ada aktivitas ekonomi yang tidak tercatat. Baik, terima kasih ya Dara telah menyampaikan kesimpulan kita pada